problematik remaja kan umumnya di seputar itu tadi, cinta-cinta monyet gitu ya. Betul sekali. Itu banyak, sering Anda hadapi? Banyak, sudah sering kita hadapi. Bahkan ada yang lebih, problemnya lebih ke yang hal-hal yang negatif. Ya, jadi Tapak Tilas selalu kehadiran orang-orang inspiratif yang juga terbilang sukses. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang dunia pendidikan. Dan kita sudah hadirkan di studio Tapak Tilas Agung Setiawan. Panggilannya? Pak Agung. Pak Agung aja ya. Sekarang sebagai seorang guru. Guru ya? Guru tepatnya? Guru? Saya guru bimbingan konseling. Oh, bimbingan konseling. BK ya? BK. Ya. Gimana rasanya jadi guru BK ya? Menjadi guru BK itu punya banyak suka dan duka. Oh, saya soalnya gini, saya juga pernah menjalani tugas sebagai seorang guru, tapi jadi guru BK saya nggak pernah coba. Kira-kira gimana apa sih suka dukanya jadi seorang guru BK? Menjadi seorang guru BK itu kan tugas utamanya adalah bagaimana memberikan bantuan proses pembimbingan kepada anak-anak untuk berkembang secara optimal. Nah, terkadang dalam proses pembimbingan itu banyak sekali kendala yang dihadapi. Gitu. Apakah itu dari faktor orang tua, apakah itu karena anaknya tidak mau terbuka misalnya, dan banyak sekali. Oh. Berat ya jadi seorang guru BK? Ya, lumayan. Beda ya dengan guru lain, kita punya tugas siapkan administrasi, kemudian mengajar, mengevaluasi, selesai. Betul, karena menjadi guru BK itu bukan hanya kita melihat potensi anak, tetapi justru kita mencoba juga untuk apa sih menjadi kelemahan, dan kelemahan itulah yang akan nanti diproses bagaimana bisa tumbuh berkembang secara optimal. Jadi lebih tepatnya harus menguasai psikologi anak ya? Betul sekali. Dan itu bukan persoalan gampang. Iya, nggak gampang memahami psikologi orang. Jadi kalau misalnya di sekolah itu ada 120 siswa. Dan kebetulan di sekolah saya itu 300-an lebih. 300? Ya, betul. Jadi dengan 300 itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan kita harus paham semuanya itu. Dan kita harus paham semua. Luar biasa. Makanya banyak biasa problem yang muncul di sekolah karena terkadang ada guru yang hanya memperlakukan satu tindakan saja, sementara lebih dari 300 misalnya siswa yang kita hadapi. Makanya harus ada perlakuan-perlakuan khusus di setiap anak itu karena memiliki karakter yang berbeda. Gitu ya. Iya. Jadi benar nggak sih kan gini ya, banyak anggapan ini bukan ini ya sih, cuma sering orang lontarkan. Biasanya guru-guru BK itu justru dekat sama anak-anak nakal gitu ya. Nah, ini yang harus kita mencoba untuk ada pergeseran. Kalau BK masa dulu, kita berbicara nih BK masa dulu, baru kita nanti bandingkan dengan BK masa kini. BK masa dulu itu orientasinya anak-anak itu takut dengan guru BK, takut. Dan saat ini kalau masa ini bagaimana seorang guru BK itu menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi wadah untuk curhat dan lain sebagainya. Soalnya waktu saya sekolah dulu, kalau misalnya masuk ke ruang guru BK biasanya itu cuma yang punya masalah gitu ya, setidak-tidaknya ya bandel lah gitu. Ya. Jadi perlu juga saya luruskan sedikit. Sebenarnya BK itu adalah untuk semua siswa. BK peduli siswa, bukan hanya siswa yang bermasalah, tetapi siswa yang memiliki potensi pun harus diberikan saluran. Potensinya kemana, itulah yang akan kita kembangkan. Jadi intinya BK itu bukan hanya bagi siswa yang bermasalah saja, tetapi BK itu untuk semua siswa. Tapi tidak dipungkiri bahwa selama ini anggapan orang tentang guru BK ya begitu. Betul sekali. Tugasnya ngurusin yang bandel-bandel gitu ya. Betul sekali. Bahkan di sekolah pun sesama guru biasanya yang pemahamannya seperti itu. Guru BK itu orientasinya hanya siswa-siswa yang bermasalah. Tetapi pada esensinya yang sebenarnya adalah BK itu adalah untuk melayani semua siswa, apakah itu yang bermasalah ataukah yang memiliki potensi-potensi. Gitu ya. Jadi guru BK itu harus punya mental yang kuat ya. Betul. Kalau misalnya guru biasanya itu mentalnya 1, guru BK harus lebih dari 1. Kalau saya bilang 10 kayaknya. Iya, betul sekali. Harus 10 kali lipat kuat mentalnya dibanding guru lain. Soalnya
Kalau guru BK kayaknya hadapannya itu yang dihadapi itu adalah banyak sekali persoalan. Jadi seperti Anda bilang di sekolah Anda ada 300-an siswa. Betul. Dan dengan segala macam problemnya sendiri kita harus hadapi seperti itu. Betul sekali. Dan biasanya kan di sana juga bagi guru mata pelajaran, wali kelas ketika sudah menyelesaikan dan tidak ada titik terang, semuanya yang bermasalah itu diopor ke BK untuk dicarikan solusi terbaik. Jadi ini ya, guru BK itu jadi benteng terakhir ya. Jadi selama ini sudah berapa lama Anda bertugas sebagai guru BK? Saya bertugas menjadi seorang guru BK di Wajo mulai tahun 2015. Sudah 6 tahun. 6 tahun ya. Dan sudah banyak sekali suka duka yang Anda lalui. Sudah banyak sekali dan sudah banyak problem yang kita temui terhadap problem-problem yang dialami oleh anak-anak kita di sekolah. Boleh diceritain satu saja mungkin hal yang paling berkesan selama Anda jadi guru BK ya, kalau bisa di ini saja ya, jangan tanpa identitas ya. Betul. Inisial saja ya. Iya. Ada mungkin yang paling berkesan ya bagi Anda. Betul sekali, ada yang paling berkesan selama saya menjadi guru BK. Di sekolah saya, dengan tidak usah saya menyebutkan identitasnya, pakai inisial saja, anggap saja si A. Si A ini memiliki problem dengan keluarganya, dan problem itu sungguh sangat privasi, dan bagi orang-orang yang mungkin tidak mampu untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan anak ini, saya rasa tidak usah dilibatkan karena betul-betul sifatnya privasi. Dan di BK itu juga kita mengedepankan asas kerahasiaan, sehingga betul-betul anak itu bagaimana diproses supaya dia percaya kepada kita. Sehingga salah satu tantangan yang betul-betul dihadapi oleh seorang guru BK adalah bagaimana bisa menarik perhatian anak, karena ini menjaga kepercayaannya. Nah, inilah yang menjadi tantangan terbesar. Ketika ada suatu problem yang harus dikomunikasikan ke orang tua misalnya, karena kalau kita sendiri yang menyelesaikannya mungkin selesai, tetapi prosesnya lambat dibanding kita libatkan orang tua. Tetapi dengan kondisi-kondisi yang sangat privasi, sehingga kita pun juga menjaga kerahasiaan itu demi menjaga kepercayaan. Karena kapan kepercayaan itu tidak ada lagi sama seorang guru BK, yakin dan percaya, problem anak itu tidak bisa dibuka secara sejujurnya. Mungkin ada hal yang disampaikan tetapi tidak sesuai dengan realita yang ada, dan ketika ini terjadi, tentu kita sebagai guru BK juga tidak bisa memberikan solusi yang terbaik yang sesungguhnya yang menjadi solusi dari persoalan itu. Persoalannya adalah persoalan misalnya hubungan antara lawan jenis, dan tentu ini adalah sebuah dilematis sekali. Kita tidak mau cerita dengan orang tuanya, hal ini harus teratasi dengan cepat. Di sisi lain, ketika kita mau bercerita dengan orang tuanya, ada asas yang harus kita jaga sebagai seorang konselor. Dan betul-betul disinilah biasa muncul dilema yang sangat luar biasa bagi seorang guru BK. Jadi sulit sekali ya. Jadi posisi sebagai seorang guru BK itu yang paling sulit, karena harus di sisi lain harus menjaga kepercayaan seorang anak, dan di sisi lain juga harus mendapat kepercayaan penuh dari orang tua. Betul sekali. Dan inilah, itu tidak mudah. Inilah yang selalu dijaga keseimbangan, bagaimana komunikasi ke orang tua, komunikasi ke anak. Selama ini 6 tahun berlalu ini ada kendala berat yang pernah Anda hadapi? Kendala beratnya ketika misalnya ada hal yang anak-anak percayakan ke kita dan tidak mau disampaikan ke siapapun selain ke guru BK, dan ketika ada sedikit keluar pembicaraan itu, bahan itu ke orang lain dan dia ketahui, maka untuk proses konseling selanjutnya tidak ada lagi keterbukaan di antara kami sebagai guru BK dengan siswa. Makanya betul-betul kita harus jaga. Harus mampu menjaga ya? Harus menjaga. Jadi karakteristik seorang guru BK nggak boleh harus hati-hati dalam bertindak ya? Betul.
karena memang dalam etika pendidikan dalam dunia kebekaan itu memang ada satu asas yang harus kita jalankan sebagai seorang konselor, yaitu asas kerahasiaan. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang urgen yang ingin kita komunikasikan ke pihak lain, harus minta izin dulu ke si anak. Siswanya. Ya, betul sekali. Jadi selama 6 tahun ini proses itu berjalan dengan baik di tempat Anda ya? Ada yang berjalan dengan baik, ada yang tersendat-sendat. Tapi setidak-tidaknya di sekolah Anda ini tidak lagi siswa tidak lagi beranggapan bahwa guru BK itu tugasnya mengurus siswa bandel. Betul sekali. Jadi sudah ada siswa yang berani datang hanya untuk konsul gitu. Betul sekali. Bahkan persoalan kalau misalnya dia sudah mau selesai, anak-anak yang justru ranking 1, ranking 2 yang berprestasi itu minta solusi, minta tanggapan dengan potensi yang dimiliki, karir yang ke depan yang cocok untuk dirinya seperti apa, kemudian sekolah lanjutan yang akan dijalani itu seperti apa, apakah SMK misalnya, SMA dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi makanya tadi sudah berjalan dengan baik ya. Ya, alhamdulillah. Tetapi mayoritas sekolah di Indonesia masih menganggap guru BK itu kalau boleh saya bilang ya nerakanya sekolah. Betul sekali. Problemnya juga seperti ini. Lulusan BKK itu sangat terbatas. Sehingga betul. Yang mengambil ranah keBK itu justru guru-guru yang dari luar BK itu sendiri. Sehingga banyak juga yang tidak memahami esensi sebenarnya dari BK itu. Ya memang sih. Kebanyakan sekolah tidak punya guru BK yang memang ini ya, yang layak jadi guru BK. Artinya background BK ya gitu ya. Biasanya diambil dari guru mata pelajaran lain. Betul sekali. Ambil tugas tambahan jadi guru BK gitu ya. Iya, betul sekali. Di Wajo saja bisa kita hitung jari berapa guru BK yang betul-betul background dari guru BK itu sendiri. Jadi setiap hari ketemu siswa yang nangis, habis berkelahi atau lagi punya masalah sudah biasa ya. Banyak sekali problem, mulai dari keterlambatan, mulai dari yang tidak seragamnya tidak sesuai dengan aturan sekolah, semuanya dimasukkan di BK. Tapi urusan gini ya kan, Anda guru SMP kayak SMP ya? Iya, betul SMP. Itu problematik remaja kan umumnya di seputar itu tadi, cinta-cinta monyet gitu ya. Betul sekali. Itu banyak sering Anda hadapi? Banyak, sudah sering kita hadapi. Bahkan ada yang lebih problemnya lebih ke yang hal-hal yang negatif, dan inilah yang harus kita sadari bahwa mungkin di permukaan tidak muncul karena mungkin si anak tidak mau bercerita kepada guru yang tidak dipercayainya, sehingga mungkin suatu sekolah menganggap hal-hal yang tidak terjadi, tetapi dengan adanya keinginan seorang siswa untuk bercerita, karena kita betul-betul komitmen untuk menjaga, sehingga dia bongkar semuanya dan kita tahu ternyata kondisi di belakang layar seperti ini. Jadi boleh dibilang guru BK ini gudangnya rahasia siswa ya? Ya, betul. Jadi hampir semua rahasia siswa ada di tangan Anda? Ya, seperti itu. Karena semua problem biasanya diproses di BK, dan untuk mengatasi problem itu hal yang harus kita lakukan adalah identifikasi dulu apa masalahnya. Dari identifikasi itulah biasa muncul semua apa yang menjadi problem yang dialami oleh anak-anak kita di sekolah. Oh. Jadi luar biasa ya pengalaman Anda di dunia BK ya. Bahkan tidak salah mungkin ya kalau Anda terpilih menjadi di guru BK terbaik ya, yang lulusan terbaik. Alhamdulillah di tahun 2012 ya, lulus di Universitas Negeri Makassar, menjadi lulusan terbaik pada masanya pada prodi bimbingan dan konseling ya. Kemudian setelah itu Anda jadi mendaftar jadi CPNS tahun? Setelah lulus dari kampus, saya diberikan kepercayaan untuk belajar, untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Oh ya. Saya sempat mengabdi di alma mater ya. Iya, saya diberikan 2 mata kuliah psikologi sosial di bimbingan konseling, dan juga sempat dipercayakan untuk di PGSD dengan mata kuliah bimbingan belajar. Gitu. Menghadapi mahasiswa dibanding anak SMP beda? Sangat beda sekali.
Karena kita ketahui mahasiswa itu sudah agak sedikit matang pemikirannya, sehingga tinggal kita arahkan. Sudah ada pondasi yang dimiliki. Lebih berat mana? Lebih berat SMP. SMP. Betul. Jadi kalau misalnya Anda kan backgroundnya BK, tentu tahu walaupun Anda sekarang bertugas di SMP. Kira-kira kalau SD, SMP, SMA itu yang lebih berat dihadapi yang mana? Lebih berat itu SMP. SMP. Kenapa harus SMP? Karena SMP itu adalah masa peralihan pencarian jati diri dari anak-anak ke dewasa. Saya mikirnya tadi kalau nggak SD ya sekalian SMA-nya. Ternyata di tengah-tengah ya. Iya betul. Di SMP lebih di sinilah kronis dari fase seseorang dalam pencarian jati diri. Semua ingin dicoba, dan walaupun sebenarnya anak-anak sudah tahu dampak, tetapi ingin dicoba. Iya, itu saya sangat setuju sekali karena masa paling bandar rasanya di SMP kayaknya. saya sendiri mengalami masa paling bandar kayaknya memang SMP karena itu tadi mencari jati diri itu di SMP nggak terlalu mencari jati diri di SMA karena sudah mulai ada titik terang. Iya betul sekali. Gitu. Sudah mulai ada penceriaan cita-cita dan sebagainya. Di SMP masih memang betul-betul, bahkan kita tahu itu salah, kita tetap lakukan karena rasa ingin tahu yang luar biasa. Ingin coba-coba, kemudian di SMP itu ikut-ikutan tanpa ada dasar. Nah ini yang menjadi problem di fase SMP. Untung saya nggak ikut-ikutan waktu dulu ya. Cuma kayaknya teman-teman saya ikut-ikutan sama saya. Berarti bosnya ya. Ya jadi gitu ya. Jadi pengaruh lingkungan paling banyak berdampak di SMP. Jadi SMP pengaruh lingkungan. Dan itu banyak yang buruk ya pengaruh lingkungannya. Betul sekali. Makanya kita harus antisipasi semua itu. Guru harus bergerak serentak untuk mengantisipasi itu. Kapan tidak generasi kita ke depan akan jauh lebih terpuruk. Nah, Anda punya pesan tidak untuk guru-guru, teman-teman, rekan-rekan guru yang saat ini sedang bertugas menghadapi anak-anak SMP, ya terutama SMP ya? Iya, betul. Ya, ada pesan tidak? Untuk seluruh guru, bukan hanya di Kabupaten Wajo, di seluruh Indonesia, bahwa mari kita membina anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Jangan pembinaan itu sesuai dengan zaman kita. Yang dilihat adalah siapa yang kita hadapi, bukan siapa yang menghadapinya. Kita harus menyesuaikan. Dengan kondisi-kondisi seperti ini, kita harus betul-betul jeli dalam melihat kondisi. Begitu banyak pengaruh-pengaruh yang dihasilkan oleh lingkungan luar kita, tetapi kita tidak mampu untuk membentengi anak-anak kita. Kenapa banyak yang terjadi kenakalan remaja di luar sana? Karena lebih besar pengaruh yang dihasilkan oleh lingkungan, tetapi tidak mampu untuk memberikan bekal untuk menghadapi hal-hal seperti itu di luar sana. Nah, ada yang menarik saya ingat ya, karena saya berhadapan dengan guru BK yang ngertinya secara psikologis ya paham tentang tumbuh kembang anak dan remaja. Ada pengalaman menarik saya. Iya. Saya mau minta pendapat Anda dulu ini. Waktu di SMP saya di Kaltim saya SMP-nya, SMA juga. Di SMP saya ada kelas khusus. Di sana dikumpulin semua anak-anak pintar, pokoknya cerdas, semua yang grade 40 teratas di angkatan itu mesti masuk ke kelas khusus itu, ke kelas bisa dibilang kelas binaan khusus lah. Anda setuju tidak dengan pola yang seperti itu? Anak pintar sekalian dikumpulkan semua dalam satu kelas. Artinya ada pembeda. Setuju tidak? Ada kondisi-kondisi tertentu yang harus memang kita klasifikasikan. Tetapi ketika pengklasifikasian itu secara umum, secara terus-menerus, maka ini tidak baik bagi perkembangan anak-anak kita. Yang berkembang semakin berkembang, kemudian yang perkembangannya lambat itu akan semakin lambat. Karena kenapa? Tidak ada pemicu, tidak ada pembeda antara satu sama yang lain. Seharusnya ada perbauran supaya ada contoh-contoh yang baik yang bisa dilihat oleh kelas-kelas yang dianggap rendah. Kapan sesamanya yang ditampilkan, maka orientasinya berkembang di itu saja. Sehingga makanya harus terus dikombinasikan antara mungkin kelas yang seperti itu dengan yang sekarang. Kalau saya sih pribadi, saya sangat tidak setuju dengan hal seperti itu. Saya juga menolak waktu itu untuk dimasukkan ke kelas itu. Dan masalahnya lagi,
ketika guru udah habis mengajar di kelas itu datang ke kelas kami selalu membandingkan kami dengan mereka. Itu berdampak secara psikologis sama kami sebenarnya. Banyak problem yang bisa muncul dari kondisi seperti itu. Jadi tidak setuju. Sangat tidak setuju. Berarti kita sepakat. Saya termasuk alma mater saya sangat tidak suka dengan, mungkin entahlah sekarang sudah tidak seperti itu lagi, tapi waktu itu luar biasa. Kami sangat tidak menyenangi hal itu. Saat ini bukan kompetisi yang kita utamakan, tapi kolaborasi. Bagaimana kolaborasi antara yang tidak bergerak menjadi bergerak, yang dia menjadi bergerak. Inilah yang kita harus pikirkan bersama ke depan. Iya. Saya sangat setuju itu. Jadi sama halnya kayaknya kebanyakan guru selalu mengistimewakan siswa yang pintar, siswa yang cerdas di mata dia. Betul. Itu Anda setuju tidak? Sebenarnya hal itu di sisi lain bisa membunuh karakter. Yang pertama bisa membunuh karakter bagi orang-orang yang tidak pernah mendapatkan reward oleh guru. Yang kedua, ketika secara terus-menerus juga diberikan reward, diberikan sanjungan, bisa saja kepuasan itu cepat tercapai sehingga tidak ada lagi proses untuk mencapai yang lebih baik lagi. Karena sudah ada kepuasan yang mungkin diberikan oleh dengan pujian-pujian secara terus-menerus tadi. Entah ini hanya analisis saya atau mohon maaf kalau salah. Justru dengan guru sering mengistimewakan siswa-siswa cerdas, justru membuat mereka antara siswa yang sering dapat pujian dengan yang tidak ini menjadi terhalang. Ada kesenjangan. Ada kesenjangannya seperti itu. Betul sekali. Dan itu tidak dibenarkan sama sekali. Iya. Artinya dalam waktu kondisi-kondisi tertentu memberikan reward kepada anak-anak, memberikan sanjungan itu dibolehkan saja. Bahkan ada teorinya dalam dunia kebekaan. Tetapi secara terus-menerus itu jangan sampai juga ada dampak negatif yang harus kita pikirkan. Ada kesenjangan yang harus kita pikirkan. Kemudian ada pencapaian kepuasan anak ya, sehingga yang membuat dia tidak bergerak lagi untuk pencapaian yang lebih baik lagi karena sudah begitu banyak kepuasan yang diberikan. Luar biasa. Selama berpuluh tahun baru saya mendapat pencerahannya hari ini ya. Dan ternyata sikap saya waktu itu tidak salah. Saya menolak hal-hal seperti itu. Dan tapi tidak dipungkiri bahwa banyak guru hari ini yang begitu. Iya betul sekali. Mungkin tidak disadari. Kemudian dia tidak memperhatikan apa dampak dari perlakuan seperti ini ke anak-anak kita. Artinya kita tidak dilarang, makanya justru dianjurkan, tetapi secara terus-menerus kita harus secara meratakan. Justru anak-anak yang mungkin lebih di bawah, justru itu yang membutuhkan sanjungan supaya ada proses yang harus dicapai. Begitu ya. Jadi untuk ya malam ini kita berbicara tentang ini, dan rasa penasaran saya, asumsi saya waktu itu akhirnya mendapat dukungan malam hari ini ya. Karena saya juga pernah menjadi guru, kemudian ya saya sejak 2007 ke 2012 jadi guru, 2012 sampai sekarang mengajar di kampus. Saya sering menyaksikan hal seperti itu. Ada guru atau dosen yang memberikan apresiasi yang luar biasa kepada orang-orang tertentu, kemudian yang lainnya seakan-akan tidak dianggap ini ya. Ya betul. Ada. Dan bahkan tidak dianggap ada. Dan justru kondisi ini juga sering terjadi di sekolah. Anak-anak yang tidak pernah mendapat sanjungan itu datang cerita ke kami bahwa kalau kita yang berpendapat, kalau kita yang mengangkat tangan, kita tidak pernah diberikan kesempatan. Tetapi ketika misalnya si A, karena itu yang selalu dikedepankan. Sehingga saya katakan tadi, dengan kondisi seperti ini, anak yang terbelakang semakin keterbelakangan. Justru itu yang harus dapat perhatian. Ya betul sekali. Justru ini kita kasih kesempatan, kita kasih perhatian khusus. Nah, supaya ada kesetaraan antara yang sudah berkembang. Nah itu yang saya bilang dulu. Bukan mereka yang pintar harus dapat binaan khusus. Justru kami yang harus dibina lebih intens lagi. Mengapa kok yang pintar-pintar dikumpulin di kelas khusus, dikasih jam belajar yang lebih banyak? Ini aneh sekali. Iya.
memang ada suatu konsep, artinya memang semua harus punya porsi sendiri-sendiri. Yang terbelakang harus didorong, dan yang sudah mencapai misalnya KKM dalam dunia pendidikan dan sudah mencapai KKM harus ada pengayaan untuk pengembangannya. Kemudian yang tidak mencapai KKM tentu ada remedial yang harus supaya semua maju bersama tanpa ada satu titik yang terabaikan. Jadi teori itu sudah benar, tetapi aplikasinya yang kurang tepat. Ya, seperti itulah yang terjadi di memahami betul karakter dan memahami dunia psikologi karena latar belakang Anda BK itu juga membuat Anda lancar jaya ketika ingin jadi PNS. Alhamdulillah. Jadi yang terbaik? Yang terbaik kebetulan pada waktu 2014 formasinya cuma satu di Kabupaten Wajo, dan alhamdulillah dapat yang terbaik. Dapat yang tertinggi ya. Yang tertinggi. Iya, gitu. Kemudian Anda juga waktu PPG ya ini saya dapat data. Anda di PPG juga ini ya, yang tertinggi juga yang alhamdulillah tes ujian kompetensi guru UKG-nya mendapat nilai tertinggi juga alhamdulillah di mata pelajaran di BK. Dan itulah juga menjadi salah satu jalan saya diundang menjadi instruktur nasional. Wow. Instruktur nasional untuk melakukan pendampingan ke guru-guru BK. Guru BK. Jadi Anda instruktur nasional. Alhamdulillah. Luar biasa prestasi Anda. Berkat ini tadi keren. Nilai UKG-nya tadi yang tinggi. Wow, keren. Jadi tapi tidak salah sih karena menurut data yang saya pegang dari dirunut ke belakang itu memang selalu berprestasi. Anda lulus S1 juga lulusan terbaik ya. Alhamdulillah. Di SMA-nya juga terbaik ya. Anda di madrasah? Madrasah. Madrasah ya. Alia Calacu. Terbaik juga. Alhamdulillah. Selalu terbaik. Ya akhirnya. Amin. Ya akhirnya memilih BK dan kemudian kembali jadi yang terbaik hingga menjadi PNS dengan jalan yang begitu mulus. Alhamdulillah. Luar biasa. Ada tidak bisa Anda bagi kebetulan ini momennya yang tepat ini. Iya. Menjelang penerimaan CPNS 2021 kalau guru saat ini ya P3K ya kalau untuk guru. Ada nggak sih trik-trik tertentu dari Anda ya sebagai orang yang memahami dunia psikologi? Iya. Triknya sih kalau kita mau mencapai hal yang luar biasa, maka kita harus melakukan dengan luar biasa juga. Yang pertama kita tidak bisa mendapatkan hal yang luar biasa ketika kita melakukannya hal-hal biasa. Kemudian yang kedua, ketika kita harus mau mendapatkan yang terbaik dibanding yang lain, kita harus melakukan jauh lebih baik dan yang dilakukan oleh orang lain. Kalau misalnya pembelajarannya orang 1 jam, usahakan kita 2 jam ketika kita mau melampaui dengan hasil yang terbaik. Gitu. Itu. Atau ada nggak sih? Atau boleh dibongkar nggak sih trik? Masih ada trik-trik lain yang mungkin yang membuat Anda mulus perjalanannya dalam penerimaan CPNS. Ini yang sudah sistem chat itu ya? Iya betul. Jadi kebetulan untuk saat ini juga menjadi mentor. Oh, Anda mentor? Mentor di bimbingan CPNS. Bimbingan khusus CPNS. Ya, ada lembaga Anda? Ada. Omega Group. Omega Group. Ya, oh ya, saya kenal Omega Group. Anda instruktur di situ? Mentor di situ. Mentor di situ ya. Untuk bidang TKP. Tes karakteristik pribadi. Jadi ada trik-trik tertentu yang nggak boleh dibongkar di sini. Betul ada trik-trik tertentu. Oh ya Pak, untung Anda bilang. Jadi saya tidak mendesak untuk membongkarnya di sini. Ya. Tapi Anda apa-apa, siapa tahu nanti ada waktu luang kita bisa membahas tentang triknya itu. Trik-trik khusus. Oh boleh. Boleh. Tapi intinya ada perjuangan. Betul. Dan tentu diiringi dengan doa ya. Doa betul sekali. Segala potensi harus kita manfaatkan. Potensi doa dari orang tua, kemudian permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha-usaha yang tadi. Kalau kita mau lebih dari orang, maka kita melakukan jangan seperti orang, harus melampaui apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, terlepas dari itu, karena Anda orang psikologi, saya ingin bertanya, kondisi mental saat menjelang ujian itu berpengaruh nggak sih bagi seorang calon pegawai negeri sipil? Sangat berpengaruh.
sangat berpengaruh. Pada saat kita mau masuki ruang ujian mungkin kita fresh, tetapi pada saat kita sudah di meja ujian banyak sekali pikiran-pikiran kita. Kita merasa tertekan, kita merasa deg-degan yang tadinya tidak panas dingin menjadi panas dingin karena adanya tekanan-tekanan. Dan mengawali ujian salah satu yang harus kita hadapi, kita rileks saja, kita santai saja, tidak usah tertekan bahwa apa yang menjadi keputusan setelah kita berbuat itulah yang terbaik. Karena justru kondisi mental yang serba ketakutan justru membahayakan, betul sekali, justru membahayakan, menekan kita sehingga apa yang menjadi kita bangun dari awal itu justru semuanya rapuh karena adanya struktur yang berubah. Kita sudah siap, ditekan dengan kecemasan, ditekan dengan deg-degan dan lain sebagainya, sehingga kesiapan itu apa yang ada di pikiran kita itu buyar semuanya. Gitu ya. Sehingga segala sesuatunya tetap kita harus menghadapi dengan tenang. Dan dalam hal apapun itu memang selalu kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi. Yang pertama kita harus siap dengan konsekuensi sukses. Dan yang kedua kita harus siap dengan konsekuensi gagal. Makanya banyak orang kecewa karena hanya satu yang dipegang, dia hanya memandang suksesnya saja, dan ketika menghadapi kegagalan biasanya dia down. Betul sekali. Nah menarik, saya sering menyaksikan ini ya, detik-detik menjelang ujian. Saya sering menyaksikan teman-teman saya kan banyak yang ikut-ikut ujian. Ada pada dasarnya terbagi dua kelompok. Ada yang kelompok serius belajar bahkan menjelang masuk ke ruang ujian masih ini. Dengan kelompok yang serba rileks, santai menghadapi hari ujian. Lebih tepat yang mana sebenarnya? Kalau saya pribadi lebih tepat yang tidak usah buka buku lagi satu hari sebelum ujian. Manfaatkan semua satu hari sebelum ujian dan setelahnya itu relaksan diri kita untuk menghadapi ujian. Oh gitu. Karena kalau 1 jam misalnya kita masih belajar, di pikiran itu tertumpuk sehingga kita agak susah untuk mengurai justru nantinya pada saat ujian dan akhirnya kacau seperti yang dikatakan. Kadang ini ya, kadang menjelang ujian sebenarnya soal-soal yang gampang itu jadi pusing hadapinya. Kita tidak tahu lagi karena strukturnya tadi sudah bagus dari luar. Kita isi terus sehingga persiapan kita yang mental kita yang tidak siap. Jadi yang benar rapikan dulu semuanya dari jauh. Baru menjelang ujian tenangkan diri. Itu yang lebih tepat menurut Anda. Itu yang saya terapkan pada diri saya. Oh gitu. Saya juga lebih sepakat itu sih karena sejak dulu saya nggak memilih nggak pernah belajar menjelang ujian. Alhamdulillah. Karena itu saya pernah di SD saya butuh belajar dan nggak enak ujiannya. Setelah itu saya coba nggak pakai belajar, artinya jauh-jauh hari saya sudah siapkan diri dan hari menjelang ini saya perbanyak main, justru enak. Betul sekali. Dan juga banyak hal yang kita pertimbangkan. Jangan sampai kita paksakan diri kita di detik-detik terakhir, justru kita down, sakit dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal jauh-jauh sebelumnya kita sudah persiapkan dengan matang dan pada saat hari H kita sakit misalnya, dan karena kenapa kita paksakan diri kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Saya setuju itu. Baik, Pak Agung ya, yang luar biasa malam hari ini sudah berbagi banyak hal tentang dunia psikologi anak, tentang trik menghadapi guru BK. Kemudian kunci sukses Anda. Saya ingin tahu apa sih kunci sukses Anda pribadi? Karena saya tahu Anda juga selain berprestasi, banyak jadi instruktur nasional, bahkan dipercaya di salah satu program kementerian ya, apa itu? Saat ini sementara berjalan menjadi master trainer di program pendidikan keterampilan hidup. Yang saat ini kami sudah mendampingi angkatan ketiga menuju angkatan keempat. Anda master trainer? Program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan UNICEF. Keren. UNICEF. Anda dapat kepercayaan luar biasa ini. Alhamdulillah. Gimana sih kunci sukses Anda? Karena selain itu tadi prestasi-prestasi itu, kemudian penghargaan-penghargaan dari banyak pihak, Anda juga aktif di berbagai kegiatan ya organisasi. Apa di organisasi Anda banyak ya?
Alhamdulillah. Saya banyak belajar dari organisasi juga. Gitu. Dengan organisasi mungkin saya bisa juga seperti ini sampai sekarang. Apa sih kunci sukses Anda hingga semuanya bisa seperti itu? Semua maksudnya berjalan dengan baik, di organisasi tetap berjalan, prestasi-prestasi Anda juga luar biasa, dan setiap, bahkan kalau saya bilang setiap menghadapi ujian Anda selalu yang terbaik lah, maksudnya selalu keluar sebagai yang terbaik. Apa sih kunci sukses Anda pribadi? Pasti ada rahasia pribadi ya. Ada 3 prinsip yang saya pegang dalam kehidupan ini. Yang pertama, saya tadi lirik-lirik di sana sudah ada manjat dan wajadah. Itulah yang saya pegang. Itu yang pertama. Ketika kita bersungguh-sungguh, yakin bersungguh-sungguh untuk mencapai hal itu, bersungguh-sungguhlah juga untuk melakukannya. Pertama, pegang keyakinan. Betul sekali. Kemudian hal yang kedua yang saya pegang, belajar sepanjang hayat. Yes, nggak ada batasan untuk belajar. Tidak ada batasan. Dan hari ini pun saya di sini sebenarnya proses pembelajaran. Ya, kita sama-sama belajar. Semua yang kita lakukan adalah saya anggap itu proses pembelajaran. Saya juga banyak belajar dari Anda malam hari ini. Dan setelah ini, dan ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang sama ke depan, kita sudah menghadapi sebelumnya. Makanya apapun yang kita hadapi, jadikan sebagai proses pembelajaran. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Ya, itu kunci suksesnya. Itu kedua. Yang ketiga, saya teringat dengan Raden Ajeng Kartini yang tagline-nya habis gelap terbitlah terang. Jadi yang namanya sebuah kesuksesan itu tidak semudah untuk membalikan telapak tangan. Mungkin orang lain hanya melihat di depan layar, tetapi dia tidak tahu seperti apa kondisi kita di belakang layar. Mungkin yang dilihat bangkitnya hanya sekali, padahal sebelumnya kita sudah jatuh bangkit 1000 kali. Tapi orang cuma taunya yang pas kita. Iya, betul sekali. Makanya ketika kita menghadapi kesusahan itu, yakin dan percaya di balik kesusahan akan terbit kemudahan kemudian, dan itu juga ada pada Al-Qur'an. Oh ya. Fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Luar biasa. Jadi Anda berpegangan teguh pada 3 hal itu. Ya? Betul sekali, itulah yang menjadikan motivasi dalam diri saya sehingga sampai saat ini alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan kondisi yang sekarang. Luar biasa. Mantap sekali ya. Prinsip Anda juga luar biasa, pengalaman Anda juga luar biasa ya. Tidak salah. Anda hari ini menjadi juga saya luar biasa di mata saya. Saya banyak belajar dari Anda malam hari ini. Saya juga banyak belajar dari pembicaraan malam ini. Ya, terima kasih sudah hadir di studio Tapak Tilas malam hari ini. Sangat menginspirasi apa yang kita bicarakan malam hari ini. Dan semoga kedepannya kita semakin dapat mengupgrade diri ya, tentunya. Amin, ya Rabbal Alamin. Untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Dan saya minta bukan pesan terakhir sih. Gawat nih kalau pesan terakhir. Pesan terakhir takutnya diartikan gimana. Ya, pesan Anda untuk generasi muda. Oke, saya berpesan kepada para generasi muda sekarang bahwa tantangan kita ke depan itu jauh lebih berat dibanding sekarang. Ya. Sehingga ketika kita tidak punya keterampilan sekarang untuk menghadapi perkembangan yang cepat, maka yakin dan percaya kita akan terparkir. Keterampilan. Saya kasih sebuah contoh yang konkret. Ya. Mungkin pernah melihat kuli bangunan dulu yang tugasnya cor-cor itu. Dulu kan itu dilakukan secara manual dan banyak tenaga yang dipakai untuk itu. Dengan perkembangan sama yang sungguh sangat luar biasa, kita bisa lihat cuma 2 orang sudah bisa jadi karena dijalankan dengan mesin. Nah, begitu juga ke depan. Dan kalau saat ini masih ada menjalankannya 2 orang, mungkin saja ke depan tidak ada lagi yang menjalankan. Makanya ketika kita tidak punya keterampilan, maka tertinggallah kita. Jadi kalau hari ini sudah merasa nyaman dengan terampil mengaduk pakai skop, itu nggak boleh dipertahankan. Itu tidak bisa dipertahankan. Dia harus berani. Akan kita terparkir ke depannya nanti. Dia harus berani belajar bagaimana cara mengupgrade diri, kemudian harus tahu bagaimana caranya mengaplikasikan mesin-mesin. Betul sekali.
Itu adalah salah satu contoh konkret untuk para generasi bahwa jangan kita dengan zona nyaman kita sekarang keluar dari zona nyaman. Betul sekali, kita harus bergerak karena tantangan ke depan sungguh sangat luar biasa dibanding saat ini. Jadi ini juga itu untuk generasi muda, tingkatkan kompetensi. Betul sekali. Kalau untuk ini saya sponsor utama kita malam hari ini WIM. LPK WIM. Ada pesan tidak? Saya sebenarnya juga alumni dari WIM. Oh, alumni WIM juga. Saya terbaik juga pasti. Alhamdulillah waktu itu tahun 2007 kebetulan hampir bersamaan saya selesai di SMA persiapan ujian nasional. Alhamdulillah banyak penghargaan juga, banyak sertifikat di rumah dari WIM. Ya, memang WIM itu sangat luar biasa, tidak hanya berbicara terkait finansial, tetapi sosialnya sungguh sangat luar biasa. Bantuan-bantuan kepada kami yang waktu itu belum begitu mapan, sehingga ada subsidi silang. Mungkin bagi teman-teman kami kemarin yang mampu itu dibayar full, dan bagi yang tidak setengah. Intinya adalah betul. Itulah yang kami dapatkan dari WIM. Tetapi saya lihat perkembangannya mungkin karena faktor itu juga sehingga sampai saat ini WIM sungguh sangat luar biasa. Jadi Anda hari ini tidak terlepas dari sejarah Anda di sini. Betul, di WIM. Betul. Saya seperti ini karena banyak tempaan juga dari WIM. Luar biasa ya WIM ya. Ya baik, terima kasih sudah datang ke studio kami malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada selamat.